POV Vira, maafkan aku ya, tapi tolong izinkan aku untuk memikirkan hal ini. Ada Ara dan bayi dalam kandunganku yang harus aku pikirkan saat ini. Ku sentuh perutku yang membuncit. Ada janin berusia 6 bulan di dalamnya. Tiba-tiba saja mataku jadi mengembun. Hatiku sedih memikirkan harus berpisah dengan suami yang sangat aku cintai. Meski dia sudah menyakiti hatiku berulang kali. Kamu itu jangan bodoh Vira, apa yang kamu takutkan? Kamu masih muda, kamu bisa memiliki suami lagi yang lebih segalanya dari Leo. Apalagi kamu itu sudah mapan kini, usahamu maju dan menjanjikan. Entah apa maksud ayah, tapi dia melirik Mas Yuda sekilas. Saat mengatakan aku bisa punya suami lain. Apa jangan-jangan ayah ingin aku menikah dengan Mas Yuda? Yah, kumohon. Ku tatap wajah ayahku lekat. Sebaiknya jangan dipaksa Pak, biarkan Vira berpikir lagi. Mas Yuda menimpali. Ayahku menghela napasnya dalam-dalam, sepertinya dia kesal padaku. Yang masih saja mempertahankan pernikahanku dengan Mas Leo. Baiklah, coba kamu pikirkan lagi. Leo itu pelin-pelan, dia tidak punya pendirian. Dia sudah banyak menyakitimu, pikirkan itu baik-baik. Ujar ayah. Iya, aku hanya pasrah, tak bisa menyangkal apa yang ayah katakan. Karena, memang nyatanya seperti itu. Ayah pun pamit untuk ke toko. Sementara aku ditinggal berdua dengan Mas Yuda. Bagaimana kabar puterimu? Tanyaku basa-basi. Aku jadi ingat anak Mas Yuda dan Salma, dia anak yang begitu dimanjakan suamiku dulu. Kalau ingat hal itu hatiku jadi terluka. Baik. Aku dengar dari ayahmu, sekarang kamu buka usaha. Mas Yuda tersenyum padaku. Iya, usaha kecil-kecilan. Lumayan untuk tabungan di masa depan. Jawabku. Oh begitu ya. Aku dengar dari ibumu usahamu sudah buka 2 cabang baru di luar kota. Tanyanya antusias. Iya, tapi masih dalam pengembangan. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanyaku. Alhamdulillah lancar. Jawabnya antusias, lalu dia bercerita seputar pekerjaannya. Wah kalian udah akrab aja, gak canggung lagi kayaknya. Ibu tiba-tiba saja sudah ada di dekat kami. Ibu bisa saja. Mas Yuda tersenyum lebar pada ibu, terlihat raut wajah malu-malunya. Kenapa juga dia? Apa jangan-jangan dia masih ada hati padaku? Apalagi, statusnya saat ini masih duda katanya. Ma, Ara mana? Tanyaku, karena tak melihat Ara pulang bersama ibu. Tadi kami ketemu Dika di jalan, dan Ara mau ikut ke rumah adikmu. Ya udah ibu bolehin aja. Jawab ibu, lalu duduk di sampingku. Emangnya Dika dari mana? Tanyaku heran, karena jarak dari rumah adikku itu, sekitar 10-15 menitan menuju ke rumah mama. Katanya si abis ada keperluan sama temannya. Yang kebetulan rumah temannya itu di sekitar sini. Tadinya mau mampir dulu ke sini, tapi karena ketemu Ara di jalan, gak jadi deh. Ibu menjelaskan, aku hanya mengangguk saja. Cukup lama aku dan Mas Yuda mengobrol. Hingga, Mas Yuda memutuskan untuk pulang. Kalau kamu jadi pisah sama Leo, Mama rasa kamu cocok sama Yuda. Lagian, kenapa dulu nolak dia? Padahal dia itu lebih dari Leo segalanya. Ibu berkata dengan berapi-api. Ma, jangan berkata seperti itu. Lagian, belum tentu juga aku pisah sama Mas Leo. Aku ingin memperbaiki hubungan kami. Setidaknya demi Ara dan bayi yang ada dalam kandunganku. Aku berkata dengan nada kesal, maafkan aku Ma. Sepertinya Mama kesal padaku. Tanpa bicara, Mama langsung pergi ke dapur. Aku termenung sendiri di atas sofa. Lalu memasuki kamarku semasa gadis dulu. Dan disinilah aku sekarang, merebahkan tubuhku dan menatap langit-langit kamar. Hingga, tak terasa kantuk menyerang. Dan aku terlelap. Vir, gak baik loh tidur sore-sore begini. Suara mamanya terdengar nyaring di telinganya. Vira pun segera terbangun dan mengucek matanya. Ini tadi niatnya cuma rebahan. Malah ketiduran. Hehehe. Vira nyengir. Kamu ini, cek. Mamanya berdecak sambil geleng-geleng kepala. Itu di depan ada temanmu.
ujar mamanya. Siapa? Tanya Vira. Dia berpikir siapa kira-kira yang bertamu mencarinya menjelang maghrib begini. Siapa lagi kalau bukan Arman? Mamanya keluar dari kamar Vira usai bicara. Dengan wajah ceria, Vira segera menemui Arman. Dia sudah cukup lama gak ketemu Arman. Di ruang tamu, nampak Arman sedang mengobrol dengan Rizky. Mereka terlihat cukup akrab, sesekali mereka tertawa lepas. Apa kabar? Sapa Vira dengan senyuman lebarnya. Baik, Arman berdiri dengan mata berbinar, dia merasa bahagia bertemu dengan Vira. Rizky memperhatikan keduanya. Kalau begitu saya ke depan dulu ya Nyonya, mau ngerokok. Pamit Rizky, dia gak mau ganggu. Vira mengangguk. Rizky pun keluar, dia menyulut rokok di teras. Kemana aja? Lama gak kelihatan? Tanya Vira. Hehe, aku memang ada urusan bisnis di luar kota 2 bulan terakhir ini. Tadinya mau ngunjungin kalian di rumah, tapi katanya lagi di sini. Ya udah aku ke sini, jawab Arman. Mereka pun berbincang cukup lama, sesekali mereka tertawa. Hingga suara kumandang azan maghrib menggema. Arman dan ayah Vira menuju masjid, sedangkan Vira dan mamanya melaksanakan ibadah maghrib di rumah. Arman bercengkrama dengan orang tua Vira sampai jam makan malam. Mereka makan malam bersama, dan melanjutkan obrolan usai makan malam. Arman pulang sekitar jam 9 malam. Terima kasih ya oleh-olehnya, ucap Vira. Arman memang memberikan oleh-oleh untuk Vira dan Ara. Iya, maaf ya itu harganya gak seberapa. Arman tersenyum. Setelah pamitan kepada orang tua Vira dan Vira, dia pun pulang. Vir, sepertinya Arman suka kamu deh, celetuk mamanya. Apaan sih Ma? Dia itu temanku sejak lama. Vira mulai gelisah akan komentar orang sebenarnya. Banyak di antara mereka yang beranggapan begitu. Nyatanya aku dan Arman cuma berteman, gumamnya. Hanya saja, Arman memang sangat perhatian padanya dan juga Ara. Itulah yang ada dalam pikiran Vira saat ini. Ya sudah, kamu nginep di sini ya. Udah malam. Ara juga katanya nginep di rumah Dini. Vira mengangguk, lalu masuk ke dalam kamarnya. Rizky pun ikut menginap, karena permintaan dari Vira. Rizky tidur di kamar tamu. Pagi menjelang, Vira pulang ke rumahnya usai sarapan. Tak disangka saat pulang mobilnya berpapasan dengan mobil Arman. Tin. Arman membunyikan klakson mobilnya, agar Vira melihat ke arahnya. Apaan sih, gumam Vira. Vira menoleh ke arah bunyi klakson. Arman. Rizky pun menghentikan laju mobilnya, dipinggirkan. Arman pun sama, dia nongol dari jendela mobilnya. Vira sarapan bareng yuk, ajaknya antusias. Vira pun sama, hanya nongol dari jendela mobilnya. Aku udah sarapan di rumah Mama Ar, masih kenyang. Tolaknya halus, karena dia memang sudah sarapan tadi. Bumil harus banyak makannya, atau kamu ngemil aja. Arman tersenyum hangat, menatap Vira lekat. Jadi maksa ceritanya. Dasar. Vira tertawa tanpa suara. Arman ikut tertawa. Ikutin mobilku ya. Rizky menoleh ke arah Vira meminta jawaban. Ikuti aja Ki. Vira memberikan jawaban. Rizky mengangguk, lalu mulai menjalankan kembali mobilnya, saat mobil Arman sudah melaju duluan. Mas aku izin sarapan bareng Arman, dia baru pulang dari luar kota. Ingin ngobrol banyak katanya. Ada Rizky juga kok, bersamaku. Sen, Vira mengirimkan pesan kepada suaminya. Meski, kini Leo seringkali gak ada di sisinya, tetap saja dia harus izin dulu, mereka masih terikat suatu hubungan yang disebut pernikahan. Belum ada jawaban atas pesannya. Vira menghembuskan nafas dengan kesal, namun segera berusaha menetralkan hatinya. Dia sedang hamil, tak boleh banyak pikiran. Mungkin Mas Leo sedang sibuk, gumam Vira berpikir positif. Mereka pun sampai di sebuah kafe yang sengaja Arman pilih. Vira, Arman dan Rizky kini sudah duduk bertiga. Katanya kenyang. Goda Arman, diiringi tawanya saat melihat pesanan Vira. Aku kan bumil harus makan banyak. Kilah Vira menutupi rona malu di wajahnya. Dia memang sudah sarapan, tapi setelah masuk kafe ini, dia merasa lapar kembali. Dan langsung memesan beberapa jenis makanan sekaligus. Vira memesan 1 roti bakar, segelas susu coklat, dan 1 porsi pancake pisang. Dia memang lebih suka makanan manis. Padahal tadi sudah menghabiskan seporsi besar nasgor di rumah mamanya. Rizky hanya memesan segelas kopi susu, karena sudah sarapan tadi.
Arman memesan semangkuk bubur ayam dengan sambal yang cukup banyak. Dia memang suka bubur pedas. Mereka pun menyantap sarapannya dengan nikmat. Tepatnya, Vira dan Arman. Karena Rizky hanya ngopi saja. Dari meja yang ada di sudut kafe, seseorang menatap mereka dengan mata yang nyalang. Siapa dia? Linda. Dia adalah Linda. Tunangan Arman itu tadi menelpon Arman, mengajaknya sarapan bareng, tapi Arman menolak dengan alasan ada sedikit urusan penting katanya. Urusan penting apa? Mengurusi istri orang. Itu maksudnya urusan penting. Kemarahan dan rasa cemburu memenuhi dada Linda. Dia memperhatikan mereka bertiga dari tempatnya. Hingga akhirnya mereka bubar untuk pulang. Linda pun keluar mengikuti mereka. Mereka berpisah, Vira dan Rizky naik mobilnya. Begitupun Arman, naik mobilnya. Dia memang sedang ada urusan penting. Sarapan bareng Vira, karena tak sengaja bertemu di jalan tadi. Linda mengikuti mobil Vira. Setelah memastikan mobil Arman tak searah dengan Vira. Tin. Linda mengklakson mobilnya, lalu merapatkan mobilnya ke mobil Vira. Vira terkejut, dia menatap Rizky. Siapa Ki? Cemas, takut orang jahat. Gak tahu nyonya, tapi sepertinya wanita. Jawab Rizky. Vira baru mengenali Linda, setelah wanita yang merupakan tunangan sahabatnya itu keluar dari mobilnya. Vira, aku mau bicara sebentar, bisa kamu keluar sebentar? Linda berusaha bicara selembut mungkin, meski masih terdengar agak ketus di telinga Vira dan Rizky. Nyonya. Rizky merasa cemas, dari gelagatnya wanita ini sepertinya sedang kesal. Gak apa Ki, dia tunangan Arman. Artinya, dia temanku juga. Vira menoleh ke arah Rizky. Rizky mengangguk. Vira pun akhirnya keluar dari mobilnya, dia kini berdiri di luar mobil. Saling berhadapan dengan Linda. Ada apa? Vira merasa heran. Ada. Tanya balik Linda dengan ekspresi marahnya.